Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lim Mujadid, stambuk A42120188. Saya dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Jadi manusia memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Kedua, mengadakan metabolisme, kemudian tanggapan terhadap rangsangan, kemudian tumbuh dan berkembang biak, memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian hakikat manusia dan keingintahuannya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Seluruh alam semesta yang dihuninya seolah-olah manusia yang berkuasa dan berhak memanfaatkannya. Apakah itu benar? Jawabannya tidak benar. Karena semua makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan, berhak memanfaatkan apa yang telah disediakan di alam semesta ini untuk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun lainnya. Bandingkan manusia dengan makhluk-makhluk yang saya sebutkan, yaitu gajah, harimau, dan burung elang. Dibandingkan mereka, manusia terlihat sebagai makhluk yang lemah. Namun dengan akal pikirannya manusia dapat melindungi dirinya, bahkan menguasai makhluk-makhluk tersebut. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Demikian juga hewan sebagai sumber protein hewani, membantu transportasi maupun sumber pendapatan. Dan seringkali manusia diberi akal, pikiran, dan kemauan, tetapi keduanya tidak sejalan. Kadang kemauan mengandalkan akal pikiran dan sebaliknya. Dengan demikian, pengaruh positif dan negatif lingkungan sangat tergantung bagaimana manusia menggunakan akal pikiran dan mengendalikannya. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Apa yang mendorong hal itu? Ketika seseorang melihat suatu gejala atau peristiwa, akal menjadikan rasa ingin tahu dan rasa puas manusia tidak pupus sepanjang zaman dan terus berkembang. Akal budi dan kemauan keras merupakan sifat unik manusia yang memicu rasa ingin tahu manusia sebagai awal terciptanya ilmu pengetahuan. Akal budi menjadikan manusia tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan. Kegiatan untuk mencari pemecahan masalah, yaitu penelitian langsung, penggalian hasil-hasil penelitian orang lain, kemudian kerjasama dengan penelitian lain yang sedang memecahkan masalah sejenis. Meskipun setiap orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi kekuatan atau intensitasnya tidak sama relatif terhadap minat. Semakin tinggi rasa ingin tahu, semakin tinggi pula pengetahuannya. Kekuatan rasa ingin tahu manusia dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kemudian perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu mendorong perkembangan alam pikir manusia dari waktu ke waktu. Demikian fisik dan juga sifat manusia. Perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat-sifat manusia, baik sifat pribadi maupun makhluk sosial. Kemudian fenomena. Manusia modern relatif lebih individualistik. Selain itu, manusia cepat dewasa karena pengaruh dan era globalisasi. Kemudian perkembangan alam pikir manusia dapat ditinjau dari dua aspek.
yaitu aspek zaman dan aspek kehidupan manusia. Kalau aspek zaman, dari zaman purba hingga modern, manusia selalu menghadapi berbagai masalah. Meskipun semua orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan meneliti sendiri. Dengan berbagai cara manusia menggali informasi yang diperlukan. Hal tersebut menjadikan alam pikir manusia terus berkembang. Kemudian pengetahuan yang terkumpul lalu diwariskan dari generasi ke generasi hingga pengetahuan selalu bertambah. Aspek kehidupan manusia ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu rasa ingin tahu dan rangsangan dari luar tanpa ada dorongan dari dalam. Yang rasa ingin tahu pertama, sejalan dengan usianya, anak mulai mencari jawaban atas keingintahuannya dengan cara menyelidiki atau bertanya. Nomor 2, rangsangan dari luar tanpa ada dorongan dari dalam. Dapat disebabkan oleh lingkungan, dapat pula akibat keterpaksaan. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut A. Comte, sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu tahap teologi, metafisika, dan mitos. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita, yaitu pengetahuan yang tidak objektif tetapi subjektif. Dalam alam pikir mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk, yang bekerja hanya daya khayal, intuisi, atau imajinasi. Kemudian menurut C.A. Van Peurshen, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman atau arahan tertentu kepada sekelompok orang. Cerita ditularkan melalui berbagai cara, seperti diceritakan kembali secara lisan, diungkapkan melalui tari-tari atau pementasan wayang. Manusia menemukan identitas dirinya dengan cara bertindak sebagai subjek yang masih terbuka atau dikelilingi oleh objek atau alam, sehingga manusia mudah sekali dimasuki oleh daya dan kekuatan alam. Kita lanjut tahap filsafat. Dengan bertambah majunya alam pikir manusia dan makin berkembangnya cara penyelidikan manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Kedua, rasio sudah mulai dioperasikan tetapi masih kurang objektif. Ketiga, pada tahap ini manusia mencoba menggunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal, tetapi objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif. Selanjutnya, manusia berusaha memisahkan dirinya dari peristiwa yang sedang terjadi dengan memandang kejadian alam di luar dirinya, terlepas dari kekuatan alam tersebut, sehingga manusia memandang objek lebih leluasa. Selanjutnya, manusia seringkali melakukan trial and error dalam hal pengobatan dan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Contohnya seperti kunyit, jahe, kelapa, maupun jambu. Lanjut tahap positif atau ilmu. Perkembangan alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada, sehingga perkembangan ke tahap ilmu. Pada tahap ini dikenal 2 macam bentuk penalaran deduktif, rasionalitas. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dan beberapa fakta atau prinsip. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum
untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran kesimpulan secara deduktif menggunakan pola pikir yang disebut silogisme, terdiri dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh premis mayor dan contohnya premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Contoh kalimat premis mayor, semua makhluk hidup bernapas. Premis minor, gajah adalah makhluk hidup. Kesimpulannya jadi gajah juga bernafas. Contoh penalaran deduktif yang salah. Premis mayor, semua orang yang menangis pasti sedang sedih. Premis minor, Santi menangis. Kesimpulannya, jadi Santi sedang sedih. Pada zaman alkimia pernah digunakan penalaran deduktif berdasarkan ajaran kedewasaan. Contoh premis mayor, semua logam akan mengalami proses perkembangan menjadi emas. Premis minor, air raksa adalah logam. Kesimpulan, air raksa dapat berubah menjadi emas. Jadi kelemahan penalaran deduktif. 1. Terdapat kesulitan dalam menilai kebenaran premis-premis yang digunakan karena tidak didasarkan pada pengamatan yang berulang-ulang terhadap fenomena tersebut. Kedua, penalaran bersifat abstrak, lepas dari pengalaman karena tidak mungkin diamati dengan panca indera tanpa ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiga, terdapat kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan praktis. Kemudian ada penalaran induktif. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman konkret yang teramati oleh panca indera disebut juga paham empirisme. Menurut paham ini, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari pengamatan yang konkret. Kemudian himpunan pengetahuan tersebut belum dapat disebut ilmu pengetahuan karena belum disusun secara teratur dan belum dicari hubungan sebab akibatnya sehingga perlu dilakukan penalaran. Dan masih banyak lagi. Pengamatan empirisme menyusun pengetahuan dengan penalaran induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh 1. Pada pengamatan logam besi, tembaga, timah, timbal, aluminium, dan sebagainya, jika dipanaskan ternyata dapat menghasilkan panas. Bagaimana kesimpulannya? Contoh 2. Pengamatan terhadap berbagai macam hewan seperti ayam, kucing, kambing, kerbau, sapi, kuda, semua membutuhkan makanan. Bagaimana kesimpulannya? Kemudian melalui penalaran induktif semakin lama, semakin banyak disusun pertanyaan yang lebih umum lagi dan semakin bersifat fundamental. Ada kelemahan penalaran induktif, yaitu sekumpulan fakta atau gejala kasus yang diamati belum tentu menunjukkan konsistensi, bahkan mungkin bersifat kontradiktif. Hal ini karena fakta-fakta yang diamati yang nampaknya berkaitan tersebut belum dapat menjamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis dan benar. Selain itu, batasan yang dimaksud pengalaman itu apakah sebenarnya stimulus pengalaman atau hanya persepsi pengamatan. Contoh penalaran induktif yang salah. Pengamatan, Aji suka berenang, ia tinggi. Kedua, Akbar suka berenang, ia tinggi. Ketiga, Amin suka berenang, ia tinggi. Kesimpulannya, jadi semua anak yang suka berenang pasti tinggi. Oleh karena penalaran induktif melibatkan panca indera, maka kesalahan pengamat sangat dimungkinkan. Jadi kesimpulannya,
Pengetahuan yang diperoleh baik melalui penalaran, deduktif maupun induktif, tidak dapat diandalkan sehingga himpunan pengetahuan yang diperoleh belum dapat disebut ilmu pengetahuan, tetapi sekedar pengetahuan saja, atau segala apa yang kita ketahui tentang objek tertentu. Itulah sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.